Pernah dengar sebuah nama dari teks kuno yang kedengarannya misterius banget? Lembah Yosafat. Mungkin Anda pernah dengar, mungkin juga belum. Tapi apa sih sebenarnya tempat ini? Dan kenapa ya konsep yang udah ribuan tahun ini bisa jadi relevan banget buat kita hari ini? Oke, kita bakal bedah tuntas soal ini. Jadi pertanyaan utamanya adalah, Lembah Yosafat itu sebenarnya apa sih? Apakah ini sebuah tempat yang nyata, yang bisa kita cari di peta, atau ini cuma legenda? Atau jangan-jangan ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar dari itu semua? Nah, ini dia yang menarik. Kuncinya itu ternyata ada di namanya sendiri. Yosafat itu secara harfiah artinya Tuhan menghakimi. Wah, ini langsung to the point ya. Dari namanya aja kita udah dikasih tahu tema utamanya, soal penghakiman, keadilan, dan pertanggungjawaban. Oke, ini yang harus kita pahami dulu. Kita ini nggak lagi ngomongin lokasi geografis. Jadi, Anda nggak akan nemuin ini di Google Maps ya. Lembah Yosafat itu lebih ke sebuah gambaran, sebuah konsep tentang satu momen besar di masa depan. Sebuah momen perhitungan yang katanya menanti kita semua. Sekarang, kita masuk ke babak pertama dari peristiwa ini, pengumpulan. Dan ini bukan sekedar kumpul-kumpul biasa loh. Ini adalah panggilan yang sifatnya universal. Panggilan untuk setiap manusia yang pernah hidup di muka bumi. Di dalam kitab Yoel, sumbernya, skalanya digambarkan dengan sangat jelas. Dikatakan, aku akan mengumpulkan segala bangsa. Ini nunjukin kalau ini bukan cuma buat satu kelompok aja, ini melampaui batas negara, budaya, atau bahkan zaman. Semua jadi satu. Dan ini poin yang paling krusial. Nggak ada yang bakal terlewat. Absolut. Setiap orang akan ada di sana. Nggak ada yang bisa ngumpet, nggak ada yang bisa kabur. Semuanya tanpa terkecuali. Terus apa hubungannya sama kita sekarang di kehidupan sehari-hari? Nah, ini dia. Karena ternyata hidup kita inilah yang jadi kesaksian kita. Setiap tindakan, sekecil apapun, punya konsekuensi. Setiap kata yang kita ucapkan ternyata punya bobot. Dan setiap pilihan yang kita ambil, itu semua tercatat. Jadi hidup kita ini ternyata bukan perjalanan tanpa tujuan. Semuanya mengarah pada satu momen pertanggungjawaban itu. Oke, setelah semua orang dikumpulkan, kita masuk ke fase berikutnya, penghakiman itu sendiri. Tapi ini bukan pengadilan seperti yang kita tahu atau lihat di film-film ya. Ini adalah sesuatu yang jauh, jauh lebih dalam dan menyeluruh. Coba kita lihat perbandingannya biar lebih kebayang. Keadilan buatan manusia itu kan cuma bisa menilai apa yang kelihatan di permukaan ya. Tindakan kita, reputasi kita, bukti-bukti fisik. Tapi keadilan ilahi itu beda. Keadilan ini bisa melihat apa yang ada di balik itu semua. Motif kita yang tersembunyi, niat hati kita yang paling dalam, dan kebenarannya absolut. Nggak ada yang bisa ditutup-tutupi. Nah, ini dia bagian yang bisa dibilang paling menegangkan. Setelah proses penghakiman, muncullah sebuah keputusan. Dan keputusan ini sifatnya final. Sebuah titik di mana nggak ada lagi jalan buat banding. Nggak ada pengulangan. Slide ini nunjukin perbedaan yang krusial banget. Waktu kita untuk memilih, untuk nentuin arah, untuk bikin keputusan, itu ya sekarang ini, di kehidupan kita sehari-hari. Karena nanti, di lembah itu bukan lagi waktu buat memilih. Itu adalah waktunya kita untuk menerima hasil dari semua pilihan yang udah kita buat selama ini. Tapi tunggu dulu. Ini adalah detail yang penting banget buat kita pahami. Ternyata, hasil dari hari itu nggak sama rata buat semua orang. Ini adalah momen yang punya dua sisi, seperti dua sisi dari koin yang sama. Nah, ini dia dua sisi keadilan itu. Buat sebagian orang, Lembah Yosafat adalah tempat di mana mereka menerima hukuman yang adil. Tapi, dan ini tapi yang besar, buat yang lain ini justru sebaliknya. Ini jadi tempat pembelaan dan harapan. Bukan momen yang menakutkan, tapi justru momen pembenaran. Jadi, peran sang hakim itu ternyata punya dua sisi juga. Bagi mereka yang hidup benar, dia akan menjadi pembela mereka. Tapi bagi yang tidak benar, dia akan memberikan hukuman yang adil dan setimpal. Keadilannya itu sempurna, berlaku adil untuk semua pihak tanpa terkecuali. Dan inilah puncaknya. Ibarat palu hakim yang diketuk dengan keras di meja sidang. Keputusan akhir sudah ditetapkan. Titik. Pada momen ini semua perdebatan selesai. Keputusannya nggak bisa diubah lagi. Semua pembahasan kita ini membawa kita pada satu kesimpulan utama. Satu kalimat kunci yang merangkum segalanya. Hari ini adalah kesempatan untuk memilih, karena suatu hari kita akan berdiri di hadapan Tuhan untuk menerima keputusannya.
Seluruh konsep besar ini ternyata intinya kembali pada kekuatan dan urgensi dari momen yang kita jalani saat ini, hari ini. Jadi, pada akhirnya, semua ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang sangat personal dan mendalam. Kalau ruang sidang yang sesungguhnya adalah hidup kita, di sini dan sekarang, dengan semua pilihan yang kita buat setiap hari, kira-kira apa putusan yang akan kita terima nanti?